Dari pelatnas inilah akan lahir medali emas, tapi apakah tradisi ini bisa dipertahankan di tengah persaingan yang semakin ketat? Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara yang begitu dominan dalam satu cabang olahraga, sehingga medali emas di Olimpiade seolah menjadi tradisi yang harus dijaga? Inilah kisah Indonesia dan bulu tangkis, sebuah romansa yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Saat ini, kita berada di ambang Olimpiade 2024 Paris, dan mata dunia kembali tertuju pada tim bulu tangkis Indonesia. Mengapa? Karena mereka bukan sekadar peserta, tapi pemburu emas yang haus akan kemenangan. Bayangkan ini, sejak Olimpiade Barcelona 92, Indonesia telah mengukir sejarah dengan prestasi yang mengagumkan. Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti memulai segalanya dengan gemilang, meraih emas pertama yang memicu gelombang kebanggaan nasional. Sejak saat itu, nama-nama besar seperti Ricky Subagja, Reksi Mainaki, Tony Gunawan, Chandra Wijaya, Taufik Hidayat, Markis Kido, Hendra Setiawan, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir, Gracia Poli, dan Apriani Rahayu telah meneruskan warisan emas ini. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Olimpiade London 2012 menjadi momen yang mengejutkan ketika Indonesia untuk pertama kalinya pulang tanpa medali emas. Tapi apakah ini mengakhiri tradisi? Tentu tidak. Justru kegagalan ini menjadi batu loncatan untuk kebangkitan yang lebih kuat. Kini, menjelang Olimpiade Paris, semangat dan harapan kembali membara. Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa dari pelatnas inilah akan lahir medali emas, perak, dan perunggu. Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi, tapi cerminan dari kepercayaan terhadap potensi luar biasa para atlet Indonesia. 9 atlet terbaik telah dipilih untuk mewakili Merah Putih. Jonathan Christie, Anthony Sinisika Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, Rinav Rivaldi, Dan Pitha Haningtyas Mentari. Mereka bukan hanya membawa harapan satu cabang olahraga, tapi juga mimpi sebuah bangsa. Namun, di balik gemerlap medali dan sorotan kamera, ada cerita perjuangan yang jarang terungkap. Fadil Imran, Sekjen PP PBSI, mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi tidaklah kecil. Tapi dia juga menegaskan bahwa para atlet tidak sendirian. Di setiap tetes keringat mereka, ada dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia. Menariknya, ketika ditanya soal target, Fadil Imran memilih untuk tidak berjanji muluk-muluk. Dia hanya mengatakan bahwa mereka akan berusaha sebaik-baiknya, sesuai harapan rakyat Indonesia. Sikap ini menunjukkan kematangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi tekanan. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari tim bulu tangkis Indonesia di Paris nanti? Apakah mereka akan kembali mengukir sejarah? Atau akankah ada kejutan yang tak terduga? Satu hal yang pasti, perjalanan mereka di Olimpiade Paris akan menjadi tontonan yang menegangkan dan mendebarkan. Ingatlah, setiap pukulan sutle, setiap lompatan smash, dan setiap gerak langkah mereka di lapangan bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga perjuangan mental dan spiritual. Mereka membawa beban harapan sebuah bangsa, namun juga diperkuat oleh doa dan dukungan jutaan orang. Grup neraka menanti Jonathan Christie, sementara Anthony Ginting bersiap menghadapi singa di kandangnya sendiri. Akankah mereka mampu bertahan hidup di hutan belantara Olimpiade Paris 2? Para penggemar bulu tangkis, bersiaplah untuk petualangan seru di Olimpiade Paris 2024. Hasil drawing baru saja diumumkan, dan wow, ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa di lapangan. Kita punya dua jagoan Indonesia yang siap menggemparkan dunia,
Jonathan Christie dan Anthony Ginting. Tapi tunggu dulu, jalan mereka tidak akan mudah. Bayangkan ini, Jonathan Christie, pahlawan kita, terjebak di grup L yang bisa dibilang grup neraka. Kenapa? Karena dia harus berhadapan dengan 3 lawan tangguh. Ada Lashya Sen dari India, Kevin Chordon dari Guatemala, dan Julien Charagi dari Belgia. Ini bukan main-main, saudara-saudara, tapi jangan khawatir, Jonathan punya senjata rahasia. Dia unggul 4 kali melawan Lashya Sen dalam 5 pertemuan mereka. Itu kabar baik, kan? Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Tapi ingat, ini Olimpiade. Segala hal bisa terjadi. Nah, Kevin Chordon ini juga bukan sembarang lawan. Di Olimpiade Tokyo, dia mengejutkan semua orang dengan mencapai semifinal. Siapa yang menyangka? Jadi, Jonathan harus waspada. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Sekarang, mari kita beralih ke Anthony Ginting. Nasibnya sedikit lebih baik di grup H, tapi jangan senang dulu. Dia akan berhadapan dengan Thomas Junior Popov dari Prancis dan Howard Hsu dari Amerika Serikat. Thomas Junior Popov, dia bukan nama asing. Ginting pernah mengalahkannya di French Open tahun lalu. Tapi ingat, Popov akan bermain di kandang sendiri. Bayangkan ribuan supporter Prancis bersorak untuknya. Itu bisa jadi senjata tersembunyi Popov. Howard Hsu mungkin terdengar kurang menakutkan, tapi hei, ini Olimpiade. Semua atlet di sini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ginting tidak boleh sedikit pun. Tapi ada satu hal yang membuat kita bisa bernapas lega. Ginting dan Jonathan berada di blok yang berbeda. Itu artinya, mereka hanya akan bertemu jika keduanya mencapai final. Bayangkan final sesama Indonesia di Olimpiade Paris. Bukankah itu akan menjadi momen bersejarah? Namun, jalan menuju final itu penuh dengan rintangan. Setiap langkah akan menjadi pertarungan sengit. Setiap pukulan akan menentukan nasib. Setiap strategi akan diuji. Jonathan dan Ginting bukan hanya membawa harapan mereka sendiri. Mereka membawa harapan seluruh bangsa Indonesia. Bayangkan jutaan mata yang akan terpaku pada layar, berdoa untuk kemenangan mereka. Tekanan itu luar biasa. Tapi bukankah itu yang membuat olahraga begitu menarik? Ketidakpastian, drama, dan kejutan yang mungkin terjadi. Siapa yang akan bangkit sebagai juara? Siapa yang akan tumbang di tengah jalan? Satu hal yang pasti, perjalanan Jonathan dan Ginting di Olimpiade Paris 2024 akan menjadi roller coaster emosi. Akan ada saat-saat menegangkan, momen-momen yang membuat kita menahan napas, dan mungkin juga air mata. Entah itu air mata kebahagiaan atau kesedihan. Jadi, siapkan diri Anda. Pasang alarm Anda. Jangan lewatkan satupun pertandingan. Karena di Olimpiade Paris 2024 ini, sejarah akan terukir. Dan siapa tahu, mungkin kita akan menyaksikan medali emas bulu tangkis kembali ke tanah air. Apakah Jonathan akan mengatasi grup nerakanya?